Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer siklikal yaitu PT Era Jaya Swasembada Terbuka dengan kode saham ERA. Sejarahnya, perusahaan ini dibangun pada tanggal 8 Oktober tahun 1996, dengan mengakuisisi Teletama Arta Mandiri. Di akhir tahun 2011, perusahaan ini mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun ini pula Era Jaya Group membangun 8 outlet dengan nama Era Phone Megastore. Pada Agustus tahun 2012, melalui anak perusahaannya, PT Data Citra Mandiri mengakuisisi iBox yang merupakan perusahaan retail untuk produk Apple di Indonesia. Pada tahun ini pula, Era Jaya meluncurkan situs e-commerce bernama eraphone.com. Pada Juni tahun 2013, Era Jaya Group telah mengoperasikan 88 pusat distribusi dan 423 pusat retail di 17 provinsi di Indonesia, serta telah membangun sebanyak 18.000 penjual pihak ketiga. Pada tanggal 15 November tahun 2014, Era Jaya Group melalui anak usahanya, PT Teletama Arta Mandiri, menjadi distributor dan importir telepon seluler asal Tiongkok, Xiaomi. Era Jaya Swasembada adalah perusahaan retail dan distribusi perangkat elektronik yang berhubungan dengan telekomunikasi seperti handset, kartu SIM, kartu voucher prabayar, aksesoris, komputer, dan segala jenis gadget elektronik. Berkat kepemilikannya mengenai 4 anak perusahaannya yaitu, Era Phone Arta Retailindo, Sinar Eka Selaras, Era Sukses Abadi, dan Teletama Arta Mandiri. Era disebut juga Era Jaya Group. Pemegang saham utama perusahaan ini adalah Era Link Internasional dengan besaran 59,97%. Info dan faktanya, Era menjalin kerjasama diantaranya adalah dengan perusahaan Acer, Apple, Asus, BlackBerry, Dell, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Samsung dan Sony. Selain itu kerjasama juga digalakkan dengan operator telekomunikasi Indonesia seperti Axis, Asia, Indosat, Telkomsel dan XL Axiata, untuk mendistribusikan produk mereka. Sebagai informasi, Era saat ini tidak hanya fokus di lini bisnis utama namun berkembang pada Era Jaya Food and Nourishment yang fokus pada bisnis makanan minuman, grocery store. Terakhir ada Era Jaya Beauty and Wellness yang fokus pada produk kecantikan dan kesehatan. Anak usaha Era Jaya, PT Sinar Eka Selaras merupakan distributor sejumlah segmen produk di segmen ekosistem aksesoris gawai, misalnya Apple, Huawei, JBL, Microsoft, PlayStation, Samsung, Xiaomi dan sebagainya. Selain itu Era juga bermain di sektor Internet of Things dengan mendistribusikan merek seperti DJI, Garmin, GoPro, Marshall, Segway dan sebagainya. PT Sinar Eka Selaras menggandeng perusahaan asal Malaysia, MST Golf Group Berhad yang membentuk perusahaan patungan. Perusahaan yang diberi nama PT MST Golf Indonesia itu nantinya akan menjalankan bisnis peralatan, perlengkapan dan aksesoris golf, dan golf apparel di Indonesia. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 25 anak usaha, dengan proporsi bisnis dalam lingkup digital yang fokus pada produk elektronik konsumen, handset, laptop, komputer, bisnis operator, dan voucher, serta produk relevan lainnya. Kemudian fokus pada penjualan produk-produk terkait gaya hidup. Selanjutnya fokus pada penjualan aksesoris, Internet of Things, sport fashion apparel, serta produk aktivitas outdoor lainnya. Berikut sebaran distribusi yang dimiliki Era Jaya, yaitu Jawa dan Bali, yang memiliki 53 pusat distribusi dan 1.309 retail, Sumatera, dengan 26 pusat distribusi dan 268 retail, Kalimantan, dengan 9 pusat distribusi dan 92 retail,
kemudian Sulawesi, dengan 10 pusat distribusi dan 125 retail, serta luar negeri, dengan 4 pusat distribusi dan 252 retail. Era Jaya meraih beberapa penghargaan seperti Human Capital Resilience Excellence Award, Finance Asia Best Company, Human Resources Excellence Award, Best Gadget Store Telset Award, Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within, Best Partner for Electronic and Cellular, The Best Performance Device Channel. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Era yaitu, PT Eralink International memegang kepemilikan sebesar 59,97%, Sintawati Halim sebesar 0,05%, Ardi Hadiwijaya sebesar 0,04%, Sim Ceping sebesar 0,04%, Budiarto Halim sebesar 0,04%, Richard Kusuma sebesar 0,04%, Andreas Harun sebesar 0,04%, Hasan Aulia sebesar 0,04%, Eli sebesar 0,01%, Johan Sutanto sebesar 0,01%, Keit Ardi sebesar 0,0%, masyarakat non-warkat sebesar 44,14%, masyarakat warkat sebesar 0,0%, dan saham treasury sebesar 1,04%. Emiten berkode saham Era ini berdiri pada tanggal 8 Oktober tahun 1996, dengan bisnis usaha distribusi dan perdagangan retail. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 14 Desember tahun 2011, dengan harga Rp1.000 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 920 juta lembar. Berdasarkan kinerjanya, Era Jaya Swasembada membukukan penjualan neto sebesar Rp42,81 triliun per kuartal 3 tahun 2023. Hasil ini naik 22,53% secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp34,94 triliun. Adapun beban pokok penjualan Era membengkak 22,14% menjadi Rp38,33 triliun per kuartal 3 tahun 2023, dibandingkan beban pokok penjualan perusahaan per kuartal 3 tahun 2022 senilai Rp31,38 triliun. Total aset Era per kuartal 3 tahun 2023 berjumlah Rp21,55 triliun, naik dibandingkan total aset per akhir 2022 senilai Rp17,05 triliun. Era Jaya Swasembada mengalami penurunan liabilitas dari Rp9,85 triliun pada akhir 2022, menjadi Rp13,78 triliun per akhir kuartal 3 tahun 2023. Ekuitas Era naik dari Rp7,20 triliun per akhir 2022, menjadi Rp7,77 triliun per akhir kuartal 3 tahun 2023. Berikut historis dividen yang dimiliki Era, di mana perusahaan cukup rutin membagikan dalam kurun 5 tahun terakhir dan hanya 1 kali absen di tahun buku 2019, Era membagikan dengan yield rata-rata sebesar 4%, dihitung dari perbandingan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi PT Era Jaya Swasembada di masa depan. Pertama, anak usaha Era Jaya, PT Sinar Eka selaras membidik penjualan digital sebagai saluran distribusi produknya, dengan bekerja sama memanfaatkan platform e-commerce termasuk platform Era sendiri yaitu eraspace.com untuk turut mengembangkan bisnis online. Kedua, Era tetap optimistis dengan potensi industri ini, diantaranya lantaran semakin banyak tren gadget yang terus berkembang seperti penerapan jaringan 5G dan perangkat pendukung IoT. Di sisi lain, manajemen Era pun melihat lini bisnis lainnya di luar gadget seperti produk elektronik konsumen, produk gaya hidup, produk beauty and wellness, dan F&B.
juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dan ketiga, Era tengah diselimuti sejumlah katalis positif di tahun ini, salah satunya adalah produksi ponsel di seluruh dunia diprediksi akan meningkat. Hal ini didukung oleh optimisme pemulihan pasokan chip. Pemulihan chip tersebut tercermin dari volume penjualan handset Era yang kembali bangkit pasca pandemi dengan pertumbuhan hampir 2 digit di 9 bulan pertama 2023. Sekian pembahasan kali ini dari PT Era Jaya Swasembada Terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.